Tes 1 2 3. Oke. Masih apa namanya? Masih di dalam dump mode ya. Kalian bisa melihat market lagi ngedump ya. Sorry banget sebenarnya bagi yang bilang, "Wah, Bang, nggak usah pedulikan haters." Bukan memperdulikan sih, lebih tepatnya ya biar kasih pelajaran aja sih gitu ya. Soalnya terlalu ya, kalian tahu ya, si paling hebat, si paling merasa hebat. Kalian nggak tahu ya, orang-orang pemain lama yang udah lama di kripto ya, termasuk guru aku dulu, dia selalu mentertawakan orang-orang bodoh dan tolol di bullrun yang selalu bilang, "Wah, ini aku bilang bakal kesekian." Nah, benar kan kejadian gitu kan. Nah, habis kayak banting gini udah diem dia, nggak bisa ngapa-ngapain dia, benar kan. Nah, kalau si Andi Rezeki itu udah 4 video bro, you don't comment on my video ya. Jadi aku bingung juga kemana larinya, padahal dia satu video tuh kadang 10 guys. Dia bilang aku nggak pandai analisa, nggak bisa baca, macam-macam deh. Pokoknya yang paling lucu itu adalah pemain lama yang nggak bisa lihat harga diskon gitu ya. Dia di sini dia suruh serok, turun lagi dia suruh serok. Terus sudah di sini dia bilang semoga bertahan di atas 42. Habis itu ngedam. Ya wajar lah ya. Namanya itulah dia. SDM itu kan mempengaruhi. Ada orang SDM yang rendah tapi nggak banyak tingkah. Kalau ini udah SDM rendah, ilmu kosong, tingkahnya juga banyak. Ya biasalah ya. Nah oke. Jadi aku nggak bakal pedulikan lagi kata-kata mereka ya. Aku bakal komen pribadi aja nanti ya. Karena mereka itu menang bacotnya doang kayak gitu. Oke. Nah jadi ini ya. Ini aku lagi ngejalankan bot dan sedang profit botnya ya. Aduh ini SS-nya nggak ada pula di HP ya. Nanti nah next video deh. Nah jadi bagi kalian ya, aku ini yang kemarin ya, aku mau kasih ini ya, kursus dengan harga $10 ya. Kalian bisa dapat 2 kursus ya. Ada Binance Loan dan juga Binance, ini spot ya, bukan futures ya. Ini lebih tepatnya ke spot. Jadi semua orang bisa pakai. Tapi kurang lebih konsepnya sama dan rumusnya sama. Nah, sebenarnya semua orang bisa menjalankannya. Cuman satu, settingannya. Nah, ini semua orang nggak bisa setting, nggak bisa setting yang hebat. Ini aku udah uji klinis dan ternyata settingan aku nih manjur sangat-sangat luar biasa. 3 hari bisa profit ratusan dolar ya. Bolak-balik doang botnya. Kayak gitu. Jadi bagi teman-teman ya, jadi ini Binance Loan ini ya, misalnya nih kalian sangkut ya kan, kalian sangkut misalnya, terus nggak ada dana lagi serok, bisa nggak dapat dana segar untuk serok? Oh, jelas bisa. Di Binance ada namanya penggadaian atau Binance Loan. Ada rumusnya juga. Banyak orang yang liquid pakai loan nggak bang? Banyak orang liquid. Nah biasa yang ngelon itu dia pakai nggak pakai konsep juga, asal-asal aja. Yang penting dapat bahan serok. Ternyata ya dia nggak memperhatikan harga bendanya. Ternyata harga yang dipertaruhkan melewati likuidasi, and then udah kena sita gitu ya. Udah kena sita, terus duitnya ya dapat segitu aja gitu ya. Nah mau tahu seperti apa, langsung aja teman-teman ya, yang mau ini langsung ke grup, kemudian bisa langsung payment ke sini dan chat ke aku kalau teman-teman udah melakukan payment kayak gitu ya. Nah balik lagi di sini aku mau bahas Manta. Waduh jauh banget nih mau bahas Manta lalu bahas ke sini. Ya Manta ya, lagi hype-hypenya Manta ya, dan katanya adalah the next ya. Benar atau enggak? Semoga benar ya, sekali lagi ya, semoga benar. Oke, Manta guys ya. Jadi di Manta ini adalah blockchain modular layer 2 ya. Explore ZK with the modular blockchain on Ethereum. Manta Pacific Mainnet is live. Ya, di sini ada powered by-nya, kemudian di sini ada Setia, kemudian ada ada Matic, ada OP, kemudian ada DOT juga. Ini gabungan dari 4 blockchain. Jadi kalau menurut aku sih ini keren ya. Nah, bagi yang tidak tahu modular blockchain itu apa, kita baca dulu apa itu modular blockchain. Blockchain modular adalah inovasi baru dari desain blockchain di mana sistem dibangun dengan berbagai modul atau komponen independen yang diintegrasikan dengan mudah. Pendekatan tersebut memberikan fleksibilitas maksimal dan mengkonfigurasi blockchain sesuai kebutuhan spesifik tanpa mengganggu seluruh sistem. Artikel ini mengulas tentang proyek Celestia. Nah, ini dibahas Celestia. Nah, simpelnya ini aku simpelkan aja ya. Blockchain modular itu adalah solusi untuk mengatasi trilema blockchain, yaitu tantangan untuk membalansir antara skalabilitas, keamanan, dan desentralisasi gitu. Nah, kenapa dia sekali 3? Karena biasanya itu cuma satu guys, satu-satu ya. Satu-satu, yaitu dia yang pertama jaringannya untuk skalabilitas.
Kemudian dia buat lagi jaringannya untuk keamanan, dia buat lagi untuk terdesentralisasi. Tapi dengan adanya modular blockchain ini dan TIA yang pertama kali untuk si modular blockchain ini, ya, dia menggabungkan semua masalah itu jadi satu gitu. Jadi satu blockchain ternyata bisa ya gitu. Ditirulah sama si Manta. Oh iya bisa. Tapi si Manta layer 2 gitu. Dia masih pakai si TIA ini juga untuk modularity for lower gas fee. Bedanya apa bang? TIA sama Manta. Kalau si TIA ini ya dia layer 1, jelas dia punya blockchain sendiri dan kita bisa bangun ekosistem juga di dalamnya. Dan si Manta ini tentu aja juga layer 2 gitu. Tadi ini layer 1 dan layer 2. Dan apakah kita bisa bikin bikin proyek di situ? Tentu bisa ya. Namanya blockchain layer 1 dan layer 2 sama-sama bisa ya guys ya. Cuman perbedaannya kalau si layer 2 ini dia masih mewarisi sifat-sifat yang pertama adalah Ethereum. Ya. Ethereum. Oke, paham? Ethereum ya, sifat daripada si Ethereum. Ya, mau Matic, mau OP, mau ARB itu semua sifat Ethereum tuh masih mengalir ya, masih blockchain Ethereum. Yang membedakannya adalah mereka udah dimodif gitu. Jadi nggak tok kayak token misalnya token Koti misalnya kan dia kan pakai jaringan sendiri ya kan, pakai ERC20. Ya udah jadi sifatnya persis sama dengan sifat si Ethereum yang gas fee-nya mahal, transaksinya sepersekian. Tapi kalau udah masuk di layer 2, karena layer 1 itu Ethereum ya, digariskanlah diturunin nih ke layer 2. Jadi layer 2 itu turunan daripada si layer 1 kayak gitu. Paham ya? Nah, jadi dia udah membawa sifat asli Ethereum. Dia membawa sifat asli Ethereum plus modifikasi dari si layer 2-nya kayak gitu guys kira-kira. Oke, untuk Manta ini gokil banget guys. Wow, ini nggak dikasih turun beneran ya, sampai 21 aja, 22 udah naik lagi. Aku belum serok juga nih, ini masih yang hot yang kemarin ini dan udah naik lagi guys. Wah, kacau ini Manta. Ini apakah akan jadi the next dia? Kalau kita lihat ini kayaknya sih bakal jadi the next dia. Kayaknya gokil banget sih. Nah, kalian bisa perhatikan ya. Nah, di sini TIA dulu sebelum ngepump ya untuk di harga segitu. Kita lihat aja nih dari model-modelannya yang dulu sekali. Bentar ya. Nah, dia juga ya kurang lebih kayak gitu guys ya. Kurang lebih dia sideways dulu kayak gitu. Nah, dan inilah dia yang kalau kita lihat ini kurang lebih mirip gitu. Kita coba ya. Ini Manta ya. Manta USDT. Nah, kita mau melihat persandingannya aja. Nah, di sini ya. Ya, dia mantul respect sih dia sama Fibo-nya. Meskipun Fibo-nya baru time frame 30 menit dia respect. Kalian bisa lihat di sini ya. Modelannya kurang lebih mirip. Nah, ada pump ya, ada pump turun, ngedam lagi, nanti naik turun sampai akhirnya tiba-tiba masuklah ke dalam tahap akumulasi yang sudah selesai. Nah, kita beranggapan ini adalah accumulation stage-nya atau accumulation phase-nya, and then tiba-tiba ada satu surge volume and then menerbangkan harga sampai sebegitu jauhnya. Ya, semoga bisa kayak gitu ya. Tapi di sini aku masih berharap dia bisa ke 18 dulu ya, karena turun tetap akan aku serok juga guys ya. Nah, ini semoga nggak bolak-balik aja di di sini di di Fibo-nya ya. Nah, jadi ya kita pakai Fibo ini biar tahu pantulannya aja. Soalnya ada yang bilang tarik teknikal itu nggak penting. Soalnya itu hanya khayalan dan gambar halusinasi. See you in the next video.